Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Ham Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, namaku Anastasia Brusurbati dengan NIM 230211100119. Saya dari Universitas Trunajaya Madura dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi Manajemen S1. Di sini saya akan membuat video mengenai biaya variabel dan biaya tetap, di mana kita akan membahas dan lebih mendalami tentang biaya variabel serta biaya tetap. Dan tidak lupa sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang sudah berperan penting dalam menyelesaikan tugas video berikut. Yang pertama-tama kepada dosen pengampu Bapak Dr. Sultan Syah SE AKMM MAK CA. Terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa lebih mendalami tentang biaya variabel dan biaya tetap berikut. Dan kepada teman-teman semua yang sudah turut membantu dalam menyelesaikan video ataupun tugas video berikut. Seperti yang kita ketahui, rata-rata suatu bisnis itu beroperasi bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang bisa mendukung perkembangan mereka. Nah, oleh sebab itu, perusahaan diinginkan supaya bisa tetap bersaing dengan competition dalam berbagai aspek seperti produk layanan dan fitur sehingga mampu mempertahankan untuk bangsa pasar bahkan bisa memperluas jangkauan mereka gitu. Dan kita lihat pada niaga saat sekarang ini, bisnis itu tidak hanya bersaing dengan suatu perusahaan lokasi, tapi bersama perusahaan asing, bahkan dengan perusahaan asing mereka bersaing gitu, yang beroperasi dalam maupun luar negeri. Untuk mendapati persaingan ini, perusahaan itu berfokus pada peningkatan kompetitif. Nah, salah satu tipsnya itu bisa melakukan bisnis ialah dengan menurunkan biaya produksi seminim-minimnya. Nah, sambil tetap menjaga harga jual dan volume penjualan yang kita peroleh. Dan laporan terperinci biasanya akan mampu memprediksi biaya-biaya perusahaan di masa akan mendatang untuk mengurangi kemungkinan yang tidak baik yang akan dialami sebuah perusahaan di masa depan. Nah, manajemen juga perlu untuk memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan karena tiap pengeluaran akan menjadi biaya tetap di masa yang akan datang. Nah, biaya ini selalu berhubungan dengan seluruh organisasi, baik bisnis dan bisnis. Mungkin itu sedikit latar belakang tentang yang namanya biaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa biaya adalah nilai yang dikeluarkan suatu perusahaan dalam proses memproduksi barang ataupun jasa dalam bentuk satuan harga. Nah, biaya ini itu sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis. Kenapa? Karena dengan biaya itu kita itu bisa mengeluarkan yang namanya produk sehingga kita bisa memperoleh yang namanya keuntungan pada bisnis kita. Oke, biaya tetap adalah sebuah pengeluaran yang menetap tanpa mengikuti banyak atau sedikitnya sebuah produk yang kita hasilkan pada perusahaan kita ataupun jasa. Nah, biaya ini itu jumlah pengeluaran setiap bulan ataupun setiap tahun itu jumlahnya itu tetap tanpa ada tambahan ataupun pengurangan. Sedangkan biaya variabel itu kebalikannya, di mana biaya variabel itu adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan banyaknya produksi atau jasa yang kita lakukan atau kita gunakan dalam usaha kita. Jadi itu perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Oke, jadi biaya tetap itu juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, biaya tetap persatuan. Biaya tetap persatuan itu merupakan biaya yang hubungannya itu terbaik dengan jumlah kegiatan. Artinya biaya yang satuannya itu terkumulasi, maksudnya positif dengan volume kegiatan dan sebaliknya. Contohnya itu kayak biaya overhead atau biaya pemasaran tetap dan lain-lain. Oke, jadi yang kedua itu biaya tetap discretionary. Discretionary. Biaya tetap yang besarnya itu diputuskan dari pertimbangan puncak manajemen usai meriset program dan prosedur pelaksanaan program terkait. Contohnya itu biaya tetap diskresi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya penelitian, pendidikan dan latihan
pada pekerja, terus promosi, iklan dan lainnya. Terus yang ketiga yaitu biaya tetap committed, di mana biaya tetap committed ini adalah depresiasi, asuransi atau gaji karyawan. Beberapa contoh biaya tetap ini itu yang ditanggung karena mempertahankan kemampuan bisnis untuk beroperasi dalam bidang produksi, kayak pemasaran, administrasi dan lainnya. Kita masuk ke biaya variabel yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu biaya variabel rekayasa, di mana tarif yang terkait dengan jenis kegiatan tersebut itu teknik biaya hampir seluruh variabel biaya. Nah, biaya teknik ini itu biaya yang memiliki hubungan erat dan nyata antara masukan dan pengeluaran gitu. Jadi biaya atau masukan itu akan berubah dan pengeluaran akan berubah sebanding dengan perubahan tersebut. Nah, sebaliknya jika kekurangannya itu berubah, sebagaimana contohnya itu biaya bahan baku seperti itu. Terus yang kedua yaitu biaya variabel diskresioner, di mana biaya ini itu memiliki hubungan erat antara masukan dan keluarnya tetapi tidak nyata. Nah, masukan akan terganti setara dengan berubahnya nilai yang keluar. Namun jika pemasukan berubah, maka pengeluaran belum tentu berubah. Kenapa? Karena adanya dengan kata lain bisa dibilang ini sebagai hasil dari perubahan volume yang signifikan. Perubahannya itu bertingkat-tingkat. Iklan dan biaya tenaga kerja langsung adalah contoh dari jenis biaya ini. Mungkin pembagian dari biaya variabel dan biaya tetap ada 5, jadi biaya tetap itu terbagi menjadi 3, lalu biaya variabel terbagi menjadi 2. Oke, mungkin agar lebih dipahami antara biaya tetap dan biaya variabel, kita akan memberi contoh. Yang pertama yaitu biaya tetap. Yang pertama contohnya itu menyusun dalam akuntansi. Depresiasi yang juga dikenal sebagai penyusunan adalah peningkatan secara bergilir dan sistematis pada biaya-biaya aset yang berbentuk sebagai alat-alat produksi seiring berjalannya masa pemanfaatannya. Terus yang kedua, asuransi. Menurut pembiayaan asuransi ialah biaya rutin. Kayak biaya asuransi itu biaya rutin yang harus dibayar setiap bulan, itu salah satu contoh dari biaya tetap. Terus pajak properti merupakan pajak yang dikenakan pada perusahaan oleh pemerintah lokasi berdasarkan harga asetnya. Berikutnya itu biaya sewa. Biaya sewa contohnya ketika kita memiliki sebuah bisnis yang dimana sewa gedungnya itu harus dibayar setiap bulan 5 juta. Nah, mungkin itu termasuk menjadi salah satu biaya tetap. Kenapa? Karena setiap bulan itu kita harus membayar sewa gedung 5 juta. Tidak tergantung daripada banyak produk atau jasa yang kita lakukan pada bulan itu. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh-contoh biaya variabel. Contoh biaya variabel ini itu seperti bahan baku. Nah, bahan baku merupakan biaya yang sesuai dengan banyaknya produk. Contohnya itu seperti tepung untuk memproduksi roti. Sebagai contoh, ketika kita memiliki sebuah bisnis yang namanya semisal toko roti. Nah, tepung yang kita gunakan untuk mengadon roti itu merupakan salah satu contoh biaya variabel. Kenapa? Karena semisal dalam bulan ini kita memproduksi roti sebanyak 5.000 pieces. Tentunya bulan lalu kita memproduksi lebih sedikit roti, yaitu 3.000 pieces. Tentunya itu Tentunya itu tepung yang kita gunakan lebih banyak dalam bulan ini. Nah, itu mungkin menjadi salah satu contoh biaya variabel yang kita gunakan, karena biaya yang digunakan setiap bulannya itu berubah. Terus contoh yang berikutnya itu biaya listrik. Nah, biaya ini sebenarnya
banyak pemakaian daya listrik, maka pembayaran setiap bulannya itu tidak menentu. Bisa saja karena lebih banyak roti yang kita produksi, maka lebih banyak pula listrik yang kita gunakan. Mungkin itu beberapa contoh dari contoh-contoh biaya variabel. Mungkin agar lebih dipahami lagi tentang biaya variabel ini, saya akan memberi salah satu contoh lagi, yaitu ketika kita memproduksi barang, pastinya kan kita menggunakan yang namanya packaging. Seperti contohnya kita menjual yang namanya pop ice. Nah, di pop ice itu kan cup yang kita gunakan itu tergantung daripada banyaknya jumlah pesanan. Nah, itu merupakan salah satu contoh biaya variabel, karena cup yang kita beli sesuai dengan yang kita butuhkan, dan yang kita beli itu ketika pembelian pop es itu semakin meningkat, tentu biaya yang kita butuhkan untuk membeli sedotan, untuk membeli plastik, untuk membeli cup pop es itu akan meningkat setiap bulannya. Nah, itu salah satu contoh juga untuk biaya variabel. Semoga dengan adanya contoh kita lebih mengerti bagaimana itu biaya variabel dan bagaimana itu biaya tetap. Jadi ini tuh kita juga akan menjelaskan dalam pengaruhnya dalam biaya tetap dan biaya variabel. Dapat kita ketahui bahwa biaya tetap amat mempengaruhi profitabilitas, yang artinya bahwa level profitabilitas yang diperoleh perusahaan akan lower jika total dari biaya tetapnya itu tinggi. Nah, penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa meningkatkan biaya tetap ini menyebabkan laba bersih yang lebih rendah dan BEP yang semakin tinggi. Pengaruhnya dalam biaya variabel itu terhadap profitabilitas. Sebuah usaha akan punya tingkat profitabilitas yang lebih rendah ketika memiliki total variabel biaya yang tinggi. Penelitian sebelumnya menunjukkan perusahaan variabel biaya dipengaruhi jumlah margin pembayaran, sehingga perubahan pada laba bersih akan meningkat profitabilitasnya suatu perusahaan tersebut. Nah, margin pembayaran dan laba bersih akan meningkat juga jika volume penjualannya itu meningkat. Permasalahan ini itu saya angkat dari salah satu buku dari salah seorang tokoh. Poin yang berikutnya yaitu kewajiban biaya tetap dan biaya variabel dalam menemukan nilai jual pada UMKM. Nah, peran biaya variabel itu perhitungan biaya penghasilan per unit. Nah, penghitungan pengeluaran produk ini sangat bergantung pada biaya variabel, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya produk lainnya. Karena biaya variabel tidak menetap sama dengan volume produksinya. Terus peran biaya tetap itu menjumlahkan total overhead, di mana biaya tetap serupa dengan upah kerja tetap dan biaya administrasi lainnya, termasuk dalam total overhead pada suatu bisnis. Namun tidak berubah dalam jangka pendek untuk mencakup profitabilitas jangka panjang. Biaya tetap juga harus diperhitungkan di harga jual, menetapkan objek laba dan rentabilitasnya. Oke teman-teman, mungkin penjelasan daripada biaya variabel dan biaya tetap cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait materi yang sudah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat dan bisa teman-teman pahami, dari yang tidak tahu menjadi lebih dipahami. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini dari awal hingga akhir, terima kasih ya. Dan buat teman-teman yang belum like dan komen, jangan lupa untuk like dan komen video ini agar kita lebih tahu tentang biaya variabel dan biaya tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.